Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel saya hidup. Jumpa lagi bersama saya Bapak Tio gitu kan, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy tapi jadi nyampe ini malah jadi office boy gitu kan. Udah gitu dipecat gara-gara minta kenaikan gaji. Terus banting setir jadi guru bimbel dan bubar gitu kan. Nah, sekarang eh, nyoba jadi content creator alias YouTuber ya. Mudah-mudahan ini awet, mohon doa restunya gitu kan. Dengan cara klik like, subscribe, kemudian tekan tombol lonceng gitu kan supaya channel ini bisa berkembang biak dan bermanfaat untuk segala macam jenis makhluk yang berada di dalam bumi dan beserta segala yang ada di dalamnya. Oke. Nah, pada episode kali ini saya ingin melanjutkan konten sebelumnya, yaitu yang istilahnya berani tampil beda gitu kan. Nah, jadi pada episode sebelumnya saya membahas tentang kimia tetapi hanya sekilas, dan sekarang pun juga masih sekilas ya. Jadi kita belum akan membahas materi kimia di SMA karena di SD dan SMP itu belum ada kimia ya. SD itu hanya IPA gitu kan, IPA, dan itu masih dasar gitu kan. Nah, begitu kita masuk SMP itu baru IPA dipecah menjadi biologi dan fisika. Belum ada kimia ya, hanya biologi dan fisika. Itu pun fisikanya hitungannya sedikit ya, yang dibanyakin biologi. Nah, masuk SMA baru kita IPA dipecah tidak hanya fisika dan biologi tapi juga kimia gitu kan. Jadi itu hanya pelajaran kimia itu dirancang oleh sistem pendidikan kita itu di tingkat SMA gitu kan, karena memang tingkat kesulitannya itu lebih tinggi ketimbang MTK dan fisika gitu. Tapi dimaksudkan kesulitan lebih tinggi bukan berarti sulit dipelajari gitu. Jangan pernah berpikiran bahwa eh, kimia, fisika, dan matematika itu hanya untuk orang jenius gitu kan. Bahwa belajar kimia itu susah ya, kemudian kimia itu sulit, jadi harus dihindari gitu kan. Nggak mau belajar tentang kimia, terus kimia itu pelajaran yang menyebalkan jadi harus dihindari dan sebagainya macam gitu. Itu jauhkan pikiran-pikiran yang negatif tentang ilmu kimia gitu kan. Karena tanpa kita sadari ternyata kita itu bersentuhan secara langsung ya dengan bahan-bahan kimia gitu kan, yang kita pikir gue nggak belajar kimia berarti gue bukan masuk jurusan kimia, gue mau masuk jurusan yang sosial masalah, jadi nggak perlu belajar kimia ya. Dalam kehidupan apapun itu mau tidak mau kita akan bersentuhan dengan reaksi-reaksi kimia gitu kan. Contohnya kita bernapas, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida, itu kan reaksi-reaksi kimia tuh gitu kan. Kita gatal terus mandi membersihkan badan, itu juga dalam merupakan proses-proses kimia membersihkan kotorannya gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang kita ubah mindset bahwa kimia itu bukan hanya untuk yang orang jenius, kimia itu bukan hanya untuk yang orang jago kimia, bukan untuk orang yang spektakuler dalam kimia, tapi bahkan di channel saya hidup saya rancang kimia itu mudah dipelajari bahkan oleh orang yang gaptek kimia sekalipun gitu kan. Tentunya dengan trik-trik khusus dan memerlukan waktu latihan yang khusus, tidak hanya sekali mengikuti channel rasa hidup terus langsung jadi profesor ya. Tidak gitu, jadi perlu tahapan-tahapan gitu kan, yang membutuhkan waktu. Tapi dengan bimbingan dari Pak Teo di channel saya hidup, insya Allah itu bisa terlaksana, jadi bukan satu hal yang mustahil gitu kan. Oke. Nah, sekarang produk-produk kimia yang tanpa kita sadari ternyata bersentuhan dengan keseharian kita gitu kan, akan saya jelaskan supaya kita sadar, oh iya ya, ternyata memang kita tidak bisa menghindar dari kimia gitu. Ternyata kita memerlukan produk-produk kimia, dan kita memerlukan pengetahuan tentang kimia walaupun bukan sebagai orang ahli, tapi minimal untuk memahami cara menggunakannya yang benar gitu supaya tidak salah, karena kalau salah nanti jatuhnya overdosis gitu kan. Jadi yang wajar-wajar aja gitu kan, yang memenuhi standar minimal penggunaannya gitu kan. Kan sudah ada prosedur penggunaannya gitu. Nah, ikuti cara penggunaan yang benar. Nah, itu nanti insya Allah itu selamat dunia dan akhirat. Puas gitu. Keren banget ya, kayak Pak Ustadz. Oke. Nah, jadi apa saja produk-produk kimia yang ternyata tanpa kita sadari itu bersentuhan dengan keseharian kita gitu kan. Banyak contohnya, kalau kita bahas itu mungkin bisa menjadikan bahan materi satu kali pertemuan ya di sekolah atau di kampus gitu ya, berjam-jam ya. Nah, di sini saya akan meringkas beberapa produk kimia yang paling sering bersentuhan dengan kita ya, yang paling sering, dan oh ternyata itu loh bahan kimia, kirain bukan gitu kan, ternyata gitu. Dan itu jumlahnya banyak, tapi kalau saya bahas semua itu nanti kepalanya pasti langsung kribo gitu kan. Jadi kita bahas yang
sederhana aja yang saling bersentuhan dengan kita dan jumlahnya sekilas. Nanti kalau bagi rekan atau bagi sahabat rasa hidup yang ingin tertarik mempelajari lebih dalam tentang produk kimia, ya ikuti saja lanjutan episodenya gitu kan, yang dibahas di nanti episode mendatang gitu kan. Oke, nah Pak Tio dari tadi ngomong aja gitu, ayo sebutkan produknya. Nah, salah satunya adalah sabun mandi. Siapa yang tidak pernah mandi? Nah, saya oh, sama dong kalau gitu. Jadi kalau orang mandi itu kan biar bersihin badan. Ternyata eh, untuk membersihkan badan itu kita perlu sabun mandi kan. Nah, ternyata tanpa kita sadari sabun mandi itu sendiri merupakan bahan kimia gitu kan, merupakan produk kimia gitu kan, yang fungsinya itu untuk membersihkan lemak, kotoran, virus, bakteri yang berada di badan gitu kan. Nah, apa saja kandungan kimia dari eh, sabun mandi itu ya kan. Nah, yang paling banyak itu di sini adalah natrium ya atau kalium ya gitu kan. Jadi bahan sabun mandi itu terdiri dari natrium, unsur natrium atau kalium gitu kan. Kemudian asam lemak dari minyak nabati gitu kan. Eh, Seperti itu, ini yang produk utamanya ya, dan ini fungsinya itu tadi ya, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di badan kita gitu kan, virus, bakteri gitu kan, lemak. Kalau misalnya kalau kita main bola itu kan wah jadi gatal gitu kan. Nah, dengan menggunakan sabun mandi yang tepat, insya Allah badan kita jadi bersih dan segar gitu ya, kandungannya seperti tadi. Oke, apalagi odol atau pasta gigi ya. Nah, mas sebenarnya yang lebih tepat itu pasta gigi. Odol itu merek ya, cuman karena kita keseringan dulu beli di warung tuh pasta gigi merek odol, jadi orang lebih beli odol padahal odol itu setahu saya itu pasta gigi ya, apa merek suatu pasta gigi. Nah, sekarang kayaknya sudah nggak ada gitu kan, karena itu tempo dulu ya, itu kata orang tua saya, tempo dulu. Jadi kalau sekarang kita cari merek odol kayaknya udah nggak ada ya gitu, kecuali di kolektor ya, kolektor pasta gigi gitu kan, wah mungkin ada gitu kan. Tapi kalau ada pasti udah keras ya, orang udah beri berpuluh-puluh tahun. Oke, nah odol atau pasta gigi itu juga merupakan produk kimia yang terdiri dari natrium fluorida ya, natrium fluorida dan CaCO3, CaCO3 atau kalsium ya. Kalau kalsium itu Ca, kalau kalium itu K besar. Jadi kalsium karbonat, bukan kalium karbonat, beda ya. Kalium karbonat itu K. Kalau ini kalsium itu Ca. Ya, jadi kalsium karbonat, nah berfungsi untuk ya odol, jadi membersihkan kotoran-kotoran yang ada di gigi kita ya, ya, supaya bersih dan wangi gitu kan, tidak berbau mulut misalnya gitu kan, seperti itu ya kan. Nah, kemudian apalagi deterjen ya. Deterjen itu produknya apa, bahan-bahan kimianya itu terdiri dari natrium sulfat Na2SO4, kemudian natrium hidroksida NaOH ya kan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyingkirkan noda-noda yang membandel pada pakaian gitu kan, seperti itu. Jadi bukan lagi sabun colek. Kalau sabun colek dia katanya sih daya bersihnya kurang. Nah, kalau dengan menggunakan deterjen itu lebih ampuh gitu ya, karena dia sifatnya membandel. Kalau yang sabun colek itu yang standar-standar aja gitu kan. Tapi untuk yang bandel, nah ini harus yang ahlinya gitu kan, yaitu deterjen gitu, yang terdiri dari natrium sulfat dan natrium hidroksida. Oke. Apalagi sampo ya. Nah, fungsi sampo itu sudah kita pahami, itu menyingkirkan ketombe, debu dan kotoran lainnya dari kepala kan, gatal-gatal segala macam gitu kan. Nah, itu ternyata sampo itu merupakan produk kimia yang terdiri dari CaOH2 ya, kalsium hidroksida, kemudian Na laktat, natrium laktat, terus natrium salisilat ya. Nah, itu ya. Jadi kalsium hidroksida, natrium laktat dan natrium salisilat itu bahan-bahan kimianya gitu kan. Senyawa kimianya, fungsinya untuk menyingkirkan tadi itu ya, ketombe, debu dan kotoran lain-lain di kepala gitu kan. Masih ada lagi banyak ya, tapi saya akan memberikan sebagian ya. Kayaknya satu lagi ya gitu, supaya soalnya silat itu di belakang itu sudah ada yang ngebul itu kepalanya gitu kan, karena kayak kepanjangan gitu kan, terus di sini juga tercium bau gosong, jadi saya akan menyingkatkan lagi ya, biar nanti dia ngadem lagi gitu kan. Jadi hand sanitizer ya, hand tangan sanitizer, pembersih, betul gak sih gitu ya, hand sanitizer jadi untuk membersihkan tangan gitu kan. Nah, bahannya itu terdiri dari etanol dan gliserin ya, etanol dan gliserin. Nah, fungsinya ya udah pada tahu ya, dulu lah ini viral ya, lagi zaman covid atau pandemi kan, kemana-mana pakai sanitizer, kemana pakai hand sanitizer gitu kan. Nah, sekarang covid sudah berlalu, penggunaan hand sanitizer berkurang, tapi saya sarankan
sebaiknya kita bergaya hidup sehat dengan cara itu tadi, gunakan hand sanitizer gitu kan, supaya tangan selalu bersih. Tidak harus beli di mall-mall, itu mahal. Kita juga nanti bisa bikin sendiri hand sanitizer. Nanti pada episode khusus akan saya bahas bagaimana membuat hand sanitizer dengan mudah ya, tanpa harus membeli di toko-toko gitu yang mahal itu gitu kan, murah banget bahan-bahannya di episode khusus ya. Sementara seperti ini dulu ya. Jadi hand sanitizer itu terdiri dari etanol dan gliserin. Fungsinya untuk membersihkan tangan dari virus, bakteri, kotoran dan lain-lain gitu kan. Nah, itu salah satu produk-produk kimia yang sering kita gunakan sehari-hari. Ternyata kita sadar juga ya, produk-produk itu bisa gunakan dalam keseharian. Itu produk-produk yang menguntungkan kita. Ada juga produk-produk bahan kimia itu yang merugikan kita gitu kan, kalau digunakan secara berlebihan atau salah mencampur. Contohnya gitu kan, saya pernah baca film detektif itu ya. Nah, ternyata di situ itu ada orang sakit hati terus dia bunuh, tapi pengen bunuh itu takut ketahuan polisi, jadi dia dengan cara ini yang halus, yang polisi tidak bisa mendeteksi gitu kan. Apa itu? Jadi air putih ya dicampur dengan soda, kemudian dicampur lagi dengan pengencer darah. Jadi kalau orang, apa sih fungsi pengencer darah ya, kalau darahnya kental. Jadi beberapa orang kalau yang darahnya kental itu disarankan oleh dokter itu untuk minum pengencer darah. Jadi pengencer darah fungsinya untuk obat, tapi ketika dia dicampur dengan soda terus dicampur air, nah dikasih minum sama orang gitu kan, maka gabungan air, soda dan pengencer darah ini dia akan membuat apa kerja jantung tidak maksimal gitu kan. Jadi kerja jantung yang fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh dengan campuran yang tadi itu campuran soda dan pengencer darah plus air itu terhambat gitu kan. Jadi dia saluran memompa darah itu jadi terganggu. Jadi efeknya apa? Jadi jantung seperti berhenti berdetak. Jadi kita seperti dicekek ya. Kita dicekek terus kehilangan napas gitu kan, karena transaksi darah ke seluruh peredaran tubuh itu terganggu. Dan efeknya apa? Ya dia meninggal gitu kan, selesai gitu kan. Jadi malaikat Israfil menjemputnya gitu kan, gara-gara minum itu ya. Jadi itu jangan ditiru ya gitu ya, itu tidak bagus gitu ya, itu yang merugikan gitu kan. Dan masih banyak yang lain gitu kan. Jadi ternyata dalam keseharian itu walaupun kita nggak suka kimia, kita secara tidak sadar bersentuhan dengan bahan-bahan kimia ya. Jadi ada bagusnya kalau kita mempelajari gitu kan. Tidak harus menjadi ahli, tidak harus menjadi profesor gitu kan, cukup yang untuk sekedar kita pahami untuk bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kadar bahan kimia ini dalam produk-produk itu setelah distandarisasi, jadi dirancang supaya aman digunakan jika dalam batas kewajaran ya. Kalau dalam tidak wajar atau overdosis ya nanti game juga kita gitu ya. Oke gitu ya. Jadi ternyata itulah keseharian kita yang tidak bisa menghindar dari matematika, dari fisika, bukan, dari kimia gitu kan. Nah jadi mulai dari sekarang jangan menghindari fisika, jangan menghindari kimia, jangan menghindari matematika, karena itu berguna dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Tapi kan saya nggak suka itu Pak pelajaran gitu kan, pelajaran killer Pak Tio. Gampang gitu kan, Anda ikuti episode-episode di channel Rasa Hidup. Di situ semua dibahas secara berkesinambungan, sehingga orang yang gaptek kimia, orang yang gaptek fisika, orang yang gaptek matematika, orang yang tidak jago kimia, tidak jago matematika, tidak jago fisika gitu kan, tidak spektakuler dalam kimia, fisika dan matematika, tidak hebat dalam matematika, fisika dan kimia, itu ternyata menjadi seolah seperti orang yang profesional gitu kan, dengan cara mengikuti tips menghitung cepat ya, baik kimia, fisika dan matematika yang dibahas oleh Bapak Tio di channel Rasa Hidup. Oke, nah, seperti itu ya. Demikian pengantar ini namanya pengantar ilmu kimia. Jadi kita nih ibaratnya orang pacaran itu kan, sebelum pacaran, sebelum nembak, kita kan PDKT dulu tuh, PDKT. Nah kira-kira udah cocok baru gitu kan pacaran gitu kan, terus nembak, nanti ujung-ujungnya melamar gitu kan. Sama nih, kita sekarang lagi sebel kimia nih gitu kan, tapi kalau kita nanti cinta kimia ya caranya dengan akan melakukan PDKT dengan kimia gitu kan, karena kimia ini bagian dari keseharian kita. Kimia ini jodoh kita gitu kan, jadi jangan dihindari, tapi harus dilakukan pengenalan lebih intensif ya. Jadi dengan cara ya PDKT dengan kimia. Gimana cara PDKT? Ya seperti ini kan, ikuti channel-channel, ikuti materi-materi yang disediakan Bapak Tio di channel Rasa Hidup gitu. Oke, begitu.
itulah pengantar kimia dalam keseharian pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya untuk anak didik tapi untuk kita juga, karena kita bersentuhan dengan kimia juga. Bermanfaat untuk tetangga kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Bermanfaat untuk lingkungan di darat, laut, dan udara, ya. Bermanfaat untuk alam semesta beserta makhluk-makhluk yang berada di dalamnya. Oke, begitu. Bagi yang belum paham, lihat dari awal, jangan di skip gitu, karena akan menyebabkan gagal mandiri, ya, atau gagal paham gitu. Ikuti full gitu ya, jangan di skip ya gitu. Dan kalau masih tidak paham juga, nah kirim kritik, saran, atau pertanyaan di kolom komen. Jangan lupa disertai tombol klik, like, subscribe, dan lonceng, supaya kalau ada pembaruan data itu sampai ke eh, apa sampai langsung ke kita gitu, tanpa bertele-tele gitu. Oke, begitu, demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.